Okay, today I will explain about three tenses to change to passive voice. Okay, so let's look the PowerPoint ya. Kita lihat PowerPoint-nya. Ini Nadia baru bergabung. Kita lihat ya PowerPoint-nya. Terlihat tidak PowerPoint-nya? Terlihat nih, terlihat nih. Oke, good job. Oke, jadi passive voice itu adalah kalimat pasif ya. Nah, kemarin kita telah mempelajari kalimat pasifnya yang berupa nah, ingat ya, ini pronouns-nya atau kata perubahan kata ganti orangnya ya, yang tadinya sebagai subjek pronouns menjadi objek pronouns. Nah, ini harus diingat ya, tidak boleh lupa. Kemudian kemarin kita telah mempelajari mengenai simple present tense ya, yang diubah menjadi passive voice itu bagaimana. Nah, ini soal latihannya. Apa sudah disalin ke buku kemarin? Sudah ya, oke. Present continuous tense. Kemudian yang terakhir itu mengenai present perfect tense. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai tenses apa? Oke, yang keempat itu kita akan membahas tentang kalimat present perfect continuous tense ya. Ini agak sedikit rumit ya. Kita akan pelajari ya. Sebentar ada yang masuk. Nah, present perfect continuous tense itu apa sih? Kalimat ini adalah kalimat yang sudah dilakukan ya, sudah dilakukan. Nah, itu ya penjelasannya adalah yang sudah dilakukan, yang sedang dan sudah dilakukan ya. Misalkan, Fuad has been writing the lesson. Iya, udah di ACC ya. Nah, kita akan bahas lagi. Yang keempat itu kita akan membahas tentang present perfect continuous tense ya. Nah, kalau kita akan mengubah present perfect continuous tense ini menjadi kalimat pasifnya, nah kita contohnya dulu ya. Nah, ini adalah contoh kalimat aktif dalam pola present perfect continuous tense. Nah, ciri-cirinya apa sih? Ciri-ciri dari present perfect itu adalah ada kata have-nya. Ya, ada kata have atau has ditambah dengan been ya. Itu adalah ciri-ciri dari perfect continuous tense. Ya, ada have atau has-nya terus ditambah ada been-nya. Contohnya adalah Fuad has been writing the lesson. Nah, di sini kenapa pakai writing? Karena ini berbentuk polanya continuous. Ciri-ciri dari continuous tense adalah pakai ing ya. Terus di sini kan ada perfectnya, nah present perfectnya, maka ditambahkan has been. Kenapa di sininya ada has? Karena di sininya Fuad itu adalah single ya, cuma satu dan dia adalah he ya, kata gantinya he. Kalau kata subjeknya he, she, it, maka dia menggunakan has ya. Kalau subjeknya I, you, Dewi itu pakainya have. Oke. Terus ditambahkan been, ditambahkan kata kerjanya plus ing ya, dan objeknya the lesson ya. The lesson ini adalah objek. Oke. Fuadnya sebagai subjek, kemudian has been itu merupakan present perfect ya, writing itu continuous ya, kata kerja ini. Dan the lesson-nya itu termasuk objek. Nah, ini artinya adalah Fuad sudah menulis pelajaran itu. Jadi
Fuad sudah menulis pelajaran itu, ini artinya ya. Kemudian kita ganti menjadi passive voice-nya ya. The lesson, nah ini objeknya kita taruh di depan jadi subjek ya. The lesson has been, ya kenapa pakai has? Karena the lesson itu kata gantinya it ya, dan ini single jadi pakainya has. The lesson has, nah ini rumusnya ditambah been, ditambah been. Nah write-nya berubah nggak pakai in tapi pakainya written ya, karena ciri-ciri dari verb passive voice itu adalah menggunakan verb ketiga. Jadi walaupun di sininya writing, di sininya written ya. Jadi berubah menjadi verb ketiga. Nah, seperti minggu lalu sih ini mudah ya. Asal kita tahu pola kalimatnya dan perubahan ke passive voice-nya itu bagaimana. Nah, ini ya, polanya itu seperti ini kalau menjadi passive voice ya. Jadi artinya itu apa? Pelajaran itu telah ditulis oleh Fuad ya. Jadi bukan Fuad sudah menulis pelajaran itu, tapi pelajaran itu telah ditulis oleh Fuad karena objeknya sekarang terletak ada di depan sebagai subjek ya. Nah ini karena ini nama orang Fuad, ditulis lagi Fuadnya, bukan ditulis his ya. Him, maaf, him, bukannya him tapi menggunakan Fuad ya, nama orang lagi. Oke. Jadi gampang ya, ingat-ingat saja polanya itu subjek, kemudian ditambahkan have atau has, ditambahkan been, ditambahkan being. Nah ada kata baru nih being ya, ditambahkan past participle, oke, atau verb ketiga past participle itu ya. Kita latihan lagi. Nah, coba yang pertama ini. They have been doing the TOEFL test for 2 hours. Nah, for 2 hours-nya itu kan keterangan waktu. Keterangan waktu mah kita taruhnya tetap di belakang. Berarti bagaimana perubahannya? Ada yang bisa? Apakah ada yang bisa? The TOEFL test Oke, kita tulis ya. The TOEFL test terus has been doing itu being ya, betul, being. Terus nah doingnya kita ubah ke verb ketiga. Verb ketiga dari do itu apa? Doing ini kan asal katanya dari do ya. Nah verb ketiga dari do itu apa? does. Kok does? Does itu tetap verb ke satu, cuman dia does itu penggunaannya he, she, it. Nah dan ya, dan by siapa? By They jadi apa? By them for 2 hours. Nah lihat, the TOEFL test has been being, nah ini being ya, done, karena verb 3 dari doing itu artinya done ya. Kemudian by them for 2 hours. Oke, gue tadi siapa yang jawab? Adana. Oh, Hadana. Good job ya Hadana. Next, Seta. We have been learning English since 7 p.m. Nah, ciri-ciri dari perfect continuous tense itu juga ada for-nya, ya, keterangan waktunya ada for, kemudian ada since, ini itu berarti ciri-ciri perfect continuous ya. Next, apa lagi? We have been learning English since 7 p.m. Berarti kita ubah menjadi passive voice-nya menjadi bagaimana? Objeknya yang mana? Learning English. Learning English. Terus verb-nya yang mana? Verbnya learning. Verbnya learning, objeknya English. English, keterangan waktunya 7 p.m. Since itu artinya selama ya, selama jam 7 malam. Oke.
Berarti objeknya menjadi di depan. Bagaimana perubahannya? Hah? Bagaimana perubahannya? English. Nah, English pakai has apa pakai have? Pakai has. Nah, English Has been. We diubah nggak nih? Being. English has been being. Terus learningnya berubah menjadi verb 3 jadi apa? Learn. Ditambahkan ed ya, learn. Kemudian by By 7 p.m. By us. Since. Oh. We itu kan berubah menjadi us ya. Ya. Since 7 7 p.m. Nah, English has been being learned by us since 7 p.m. ya. Jadi sudah jelas ini objeknya itu English ya. Bahasa Inggris ya gitu. Has been, kenapa di sininya have? Yang atasnya have, kenapa di sininya has? Jelas karena kalau yang have ini kan di sini dia subjeknya we. Nah, kalau Ayu Dewi dia pakainya have. Kalau di sini kan English. English itu termasuk it ya. It. Nah, it itu berarti pakainya has. Pakainya has ya. Jadi kita tidak boleh terpacu pada kok di atasnya have berarti kita pakainya have, tidak. Karena ini disesuaikan dengan subjeknya ya. Oke, good job. Next. She has been waiting for you for about an hour. Nah, ini pakai for about an hour. Berarti ini sudah jelas ya perfect continuous tense. Ini keterangan waktunya ya. Kemudian kita ubah menjadi kalimat taksitnya jadinya bagaimana? You. Gimana? Depannya you. You terus? You terus? You have. You Have have been. You have been terus waiting jadi apa ketiganya? Ya pintar. Waited by She. by her. For about an hour. Yes. Nah, pinter sekarang sudah ini ya, sudah bisa. You have been being waited. Pintar. Waiting itu verb 3-nya waited ya. Di sini kenapa pakai have? Karena di sininya subjeknya you. Di sini mah pakainya has karena di sini subjeknya she. Oke, good job. You have been being waited by her for about an hour. Good job. Yang terakhir, the last. Yang terakhir bagaimana ini? Sangat mudah ini. The music. Nah, the music has been listening. By us. Nah, by us For 2 hours. The music. Oh, ininya head ya. Oh, oke, lupa. Nah, head ini head ini merupakan apa ya? Verb kedua ya. Verb kedua. Jadi have, has, head itu sama saja ya artinya ya. Have, has, head, cuman head itu adalah verb kedua ya. Jadi the music had been being listened by us for 2 hours. Okay, good job. Sudah bisa semuanya nih mengenai tenses yang keempat, present perfect continuous tense ya. Sangat mudah asal kita tahu ini ya perubahannya ya. Asal kita tahu bentuk perubahannya menjadi seperti ini. Oke. Next, yang kelima, polanya bagaimana sih?
Nah, ini kita masuk ke dalam simple past tense. Simple past tense itu kita telah pelajari ya, yang materi-materi yang sebelumnya itu, yaitu adalah kata kerja yang menunjukkan kegiatan di masa lampau. Nah, ciri-cirinya itu pakai was atau were ya. Untuk pasifnya ditambahkan past participle atau verb ketiga. Contohnya, nah, Seattle Jack open the door ya, open the door. Jadi di sini verb keduanya sudah jelas, verb keduanya ini adalah open ya, kata kerja keduanya itu adalah open ditambahkan ed. Seattle Jack telah membuka pintu ya, itu artinya telah membuka pintu. Nah, jadi kita ubah menjadi passive voice-nya sangat mudah ya, ini simple. The door word cuma ditambahkan were ya, the door were open by ya. Oke. Nah, ini lihat pakainya were atau was? Was ya. Ini tuh dipakainya was harusnya. Jadi the door was open by him. Kenapa di sininya menggunakan was? Karena it, judulnya it. Nah, karena it itu berarti penggantinya adalah was ya. Kalau Ayu Dewi pakainya, kalau we they ya, itu tuh pakainya were. Kalau misalkan I, he, she, itu pakainya was ya. Jadi the door was open by him. Oke, sangat mudah ini ya, simple. Kalau simple past tense. Nih, I cleaned my house yesterday. Berubah menjadi apa? Saya telah membersihkan rumahku kemarin. Nah, ciri dari past tense ini ada yesterday-nya. Berarti kita ubah menjadi passive voice menjadi bagaimana? My house. Was pinter. Clean. Was clean ya, was cleaning. Cleaning. Verb tiga Enggak diganti nih clean. clean ya. Verb ketiga kan ciri-ciri dari passive voice itu menggunakan verb ketiga. Nah, clean itu verb ketiganya apa? Tetap clean ya, ditambahkan ed. Oke. My house was clean. Clean by yesterday. My house was clean by me yesterday. My house was clean by me yesterday. Ya. Jadi mudah ya, ini kan my house-nya sebagai objek dan berubah menjadi subjek. Terus di sini pakainya was karena my house itu termasuk it ya. Kemudian clean. Nah, ini verb 2. Kan di sini verb 2, kita ubah menjadi verb 3. Nah, kebetulan sama di sini verb 2 dan verb 3-nya ya. Kemudian by yesterday. Okay, good job. Second. She didn't invite me to the party. Berarti menjadi kalimat itunya bagaimana pasifnya? The party where the party Objeknya mana? Lihat objeknya di mana? The party. Coba invite. Nah, ini sebagai objek bukan ya? I itu kan jadi di depan. Nah, I lah. Me-nya berubah menjadi subjek. Berarti jadinya I. Kan ini artinya dia tidak mengundang saya ke pesta. Berarti kita ubah menjadi pasifnya saya tidak diundang dia ke pesta. Berarti I was not I was didn't invite by the party. Coba invite itu verb 3-nya apa? Invited in table Oke, invite. Kita lihat. invited. Nah, I was not invited by her to the party. Yang did-nya diganti not. was not. Nah, untuk kalimat aktifnya yang berupa ini kan berarti kalimat negatif ya.
Jadi did-nya itu hilang, kita berubah menjadi was not, ya. I was not, ya, karena did-nya itu hilang. Nah, di pasifnya itu menjadi I was not, ya. Kemudian invited itu adalah verb 3 dari invite. Nah, kemudian by her to the party. Oke, karena ini adalah keterangan, ya, keterangan. Kalau objeknya itu jelas me. Ini me itu adalah objek. Kalau to the party itu adalah keterangan, oke? Jadi me kita berubah menjadi subjek itu menjadi I, ya. I was not invited by her to the party. Artinya saya tidak diundang oleh dia ke pesta. Iya. Oke, next. Ini berarti. Next. Larry Page and Sergey Brin founded Google in 1998. Berarti artinya Larry Page and Sergey Brin itu menemukan Google di tahun 1998. Ini sini. Berarti kita Google in Google. Keterangan waktunya nanti saja. Jadi Google, berarti Google found was atau word-nya mana? Google was found. Nah, Google was found by Larry Page and Sergey Brin in 1998. Kita lihat Google, jadi ini artinya Google ditemukan oleh Larry Page and Sergey Brin di tahun 1998, ya. Jadi pasifnya itu Google was, di sini pakai was, ya, karena di sini subjeknya Google it, ya. Kemudian founded itu tiganya juga founded sama, ya, by Larry Page and Sergey Brin in 1998. Oke, good job. Next, selanjutnya. Gampang banget ini. Roast beef Nah, roast was beef cooked by Theo for dinner. Was cooked by Theo for dinner. For dinner. Ini salah, ini kenapa were? Was, ya, ini saya. Was, oke. Kenapa di sini pakai was? Sudah jelas, ya, karena di sini roast beef, kemudian was cooked for dinner by Theo. Why? Kenapa for dinner dulu kan, Miss? Apa? Oh, ini boleh sih. Untuk keterangan ini boleh duluan. Ini boleh terakhir. Kalau untuk keterangan ini tuh, ya. Keterangan ini for dinner itu boleh duluan, boleh terakhir, oke? Dan ini yesterday juga boleh duluan, boleh terakhir. Misalkan my house was clean yesterday by me, boleh. I was not invited, mana lagi tak? Mana lagi? Oke. Nah, misalkan mana tadi? Google was founded in 1998 by Larry Page and Sergey Brin. Jadi boleh, ya, boleh terbalik kata keterangan waktunya. Oke. Kemudian, my father booked the hotel yesterday. The hotel was booked by my father yesterday. Gampang, the hotel was booked by my father yesterday. Gampang banget. Jadi untuk past tense ini lebih gampang, ya, dibandingkan yang tadi, karena di sini aturannya cuma ditambahkan was sama were saja, ya. Kalau tadi kan udah ditambahkan ditambahkan been lagi, nah itu, ya. Kalau untuk past tense ini gampang, asal intinya kalian tahu, ya, verb keduanya, verb ketiganya. Oke, next. Yang terakhir itu mengenai apa sih? Nah, kita bentuk kalimatnya berbentuk past continuous tense, ya. Jadi apa ya? Kalimat yang berlangsung, ya, keadaan yang berlangsung di masa depan, di masa lalu, ya. Jadi keadaan yang sedang dilakukan, tapi sedang dilakukannya itu waktu masa lampau, gitu, ya. Contohnya seperti ini. Richie was drinking some water, ya.
Rizky was drinking some water yesterday, misalkan. Jadi Rizky itu sedang minum air kemarin. Nah itu dia si Rizky-nya sedang minum air kemarin. Ya. Di sini sudah jelas ya, ada continuous tense itu, tense itu berarti ada in-nya nih, drinking, kemudian menggunakan in, drinking. Kemudian ini ditambahkan was ya, ciri-ciri dari past continuous tense itu di sininya ada was, kemudian di sininya ada drinking, oke? Atau verb in-nya. Yang artinya Rifki sedang minum banyak air ya kemarin dalam keadaan lampau. Nah kita ubah menjadi pasifnya. Nah polanya seperti ini, subject ditambah was atau were, kemudian ditambahkan being ya, ditambahkan past participle. Jadi some water ya was being drunk by him. Jadi some water pakainya was ya, ditambahkan being, kemudian verb tiganya dari drink itu adalah drunk ya. Jadi ini ditambahkan was atau were, ditambahkan being, ditambahkan verb ketiga, itu adalah pola kalimatnya. Artinya apa? Banyak air sedang diminum oleh dia ya. Ini adalah aturan atau pola kalimat untuk past continuous tense yang berubah menjadi passive voice ya. Coba kita latihan. Ingat ya, ini apa sih rumusnya ya? Was were ditambahkan being ditambahkan verb ketiga. He was reading the newspaper. Jadi diubahnya gampang. Objeknya apa? The Nah, the newspaper. Was atau word? was Nah, was kemudian was read by him. Pintar. The newspaper was. Kenapa pakai was? Karena sudah jelas di sini ada satu ya, newspaper itu, terus it kata gantinya, kemudian ditambahkan being, kemudian ditambahkan kata kerja ketiga itu adalah read ya. Oleh siapa? Oleh dia. Nah, he itu berubah menjadi him. Oke, good job. Next, she was watching TV. Was Kan objeknya TV. TV was itu verb tiganya apa? Ditambahkan apa? Ditambahkan ed ya, watch by siapa? by her. By her. Gampang. The TV was being watched by her. Okay, good. Next. Tadi objeknya sama yang sebelumnya itu sama. Nah, English word atau was? Was Karena subjeknya English cuma satu ya. Yeah. Kemudian English was being by them. Oke. English was. Kenapa pakai was? Karena sudah jelas ininya ada satu ya, English. Yeah. Terus being, kemudian studying itu adalah verb tiganya adalah studied ya, oleh mereka. Oke, by them. Oke, good job. Next. The teacher by her. The kitchen floor was being cleaned by her. Oke, sudah mulai bisa semuanya. Next. Bread. Baking bread. Oh, Baking bread. Oh, baking bread. Baking verb tiganya apa?
Baked. Nah, baked by By my friend. My friend. my Me and friend. Gampang friends. banget. My friend. Terus being baked by my friend. Pintar, my friend tidak usah diganti ya. Tetap my friend. Jadi breakfast being baked by. Oke, good job. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Sangat mudah kan? Sangat mudah. Yang penting tahu pola kalimatnya. Ya. Yang penting tahu verb 3-nya. Yang penting tahu verb 2 mana, verb 3-nya mana. Jangan sampai kebalik. Present continuous mana, past tense mana, kemudian perfect tense yang mana, itu juga jangan kebalik. Ya, kalau kebalik mempengaruhi pola kalimat pasifnya. Begitu. Berarti intinya kalian harus menghafal dan mengingatnya. Itu adalah beban untuk kalian. Menghafal dan mengingatnya gitu. Tapi untuk pembelajaran ini jadi kita tahu ya sedikit-sedikit perubahan tensi, perubahan verbnya ya atau kata kerjanya ya. Jadi kita sedikit-sedikit tahu ya perubahan yang verb satunya apa menjadi verb 2-nya apa, kemudian verb 3-nya menjadi apa. Nah itu sedikit-sedikit kita menjadi tahu. Okay? So any question guys for this material? Apakah ada? Miss, I want to ask something. Okay, wait a minute ya. Miss,